Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, Kepala Sekolah SD Negeri 3 KTN. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Keluarga Besar SD Negeri 3 KTN yang berbahagia. Mari pertama-tama kita panjatkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam kita tujukan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya nanti di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Hadirin yang berbahagia, pertemuan diseminasi budaya positif oleh Bapak Lili Sugiarto pada pagi hari ini dimulai. Agar pertemuan pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar, marilah kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu semua yang kami hormati, acara yang ketiga itu sambutan dari Guru Senior SD Negeri 3 KTN kepada Bapak Adi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya untuk memberikan sekedar sepatah dua patah kata yang akan dalam rangka pelaksanaan diseminasi aksi nyata budaya positif dari Bapak Lili Sugiarto SPDSD SD Negeri 3 KTN. Yang kami hormati Bapak Lili selaku Kepala Sekolah di SD Negeri 3 KTN serta rekan-rekan guru yang ada di ruangan ini. Sebelumnya marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmah hidayahnya sehingga di siang hari ini kita bisa berkumpul bertemu dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka pelaksanaan untuk menerima diseminasi tentang aksi nyata, yaitu aksi nyata budaya positif yang dilakukan oleh Bapak Lili Sugiarto selaku CIP. Untuk itu Bapak dan Ibu, harapan saya apa yang akan disampaikan oleh Bapak Lili nanti bisa diterima atau bisa menginspirasi Bapak dan Ibu semuanya
Sehingga hal terpenting menurut saya nanti adalah penerapan atau bisa mengadopsi aksi nyata yang telah dilakukan Pak Liwi ini kepada murid atau peserta didik Bapak dan Ibu semuanya, sehingga nanti SD Negeri 3 KTN ini akan semakin baik, semakin maju, semakin meningkat, terutama dalam memfasilitasi atau melayani anak-anak didik kita, sehingga apa yang dibutuhkan oleh anak-anak didik ini akan terpenuhi, karena anak-anak ada suatu hal yang unik, memiliki hal yang beda, yang pasti adalah praktek-praktek baik yang disampaikan nanti bisa kita terapkan sesuai dengan kondisi dan situasi di SD Negeri 3 KTN ini. Ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Liwi Sugiarto yang telah bersedia untuk mendiseminasikan praktik baiknya kepada Bapak dan Ibu guru di SD 3 KTN ini. Saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua yang berbahagia, acara inti pemaparan diseminasi budaya positif oleh Bapak Liwi. Waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Sampai bertemu kembali dalam kegiatan diseminasi aksi nyata budaya positif. Mohon izin Bapak Ibu, pada pagi ini saya Liwi Sugiarto, SPDSD, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Grobogan dari SD Negeri 3 KTN akan mendiseminasikan aksi nyata budaya positif. Baik, ini adalah profil dari saya. Baik, Ibu, sebelum kegiatan kita mulai, di sini ada sedikit game ya, atau permainan. Jadi nama permainan ini namanya cobalah buka. Untuk mengaturnya, jadi Bapak Ibu atau Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga. Sekuat tenaga Anda maksudnya, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Sedangkan tugas B atau rekan Anda, dari nanti berpasangan atau dua orang, adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan teman Anda. Ya. Teman Anda atau B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Baik, Bapak Ibu silakan nanti berpasangan, yang satu menjadi A, yang satu menjadi B. Tugas A adalah mengepalkan tangannya tadi ya, tangannya. Jangan dibuka, pertahankan. Sedangkan yang si B itu menggunakan segala cara ya, untuk agar si A ini mau membuka kepala tangannya. Untuk waktunya 30 detik. Silakan Bapak Ibu untuk berpasangan. Berpasangan ya, seru-seruan ya. Yang ngapain? Ya satu. Baik, kita akan mulai ya. Untuk A sudah siap kepala tangannya? Iya. Untuk B sudah siap untuk merayu, menggoda, mengintimidasi, membujuk, dan menawari uang agar mau membuka kepala tangannya. Are you ready? Yes. Are you ready? Oke, kita akan
mulai dari sekarang. Oke, seru ini ya. Ini yang sangat seru sekali. Oke, 30 detik, masih 15 detik. Oke, bisa memicu. Oh iya, itu biasa. Oke, waktu lagi. Ya, tanggapan dari yang mengepalkan, coba. Tanggapannya apa? Sudah sekuat tenaga karena terus sakit. Akhirnya. Oh, iya. Oke, silakan untuk yang Bu Ani. Terima kasih. Ini tadi permainan yang lucu ya, nggak menyenangkan. Lah mungkin karena baby saya ini akhirnya terbuka. Katanya kan nanti bisa memakai berbagai cara, sehingga saya terapkan di situ. Oke, terima kasih Bu Ani. Saya kira tadi ngetoknya dulu sak gepok. Oke, dari Bu Nita mungkin ada tanggapannya. Permainannya sangat lucu untuk mempertahankan keyakinan kalau permainan bertahan ini Berhasil mempertahankan? berhasil. Untuk tuju, Permainan sangat menyenangkan sekali sehingga sulit untuk dilepaskan dan berjalan. dua, ya. Baik, tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik, Bapak Ibu, inti dari permainan ini adalah sebagai berikut. Nih, tolong siap pertanyaannya nih. Apakah Anda membuka kepalan tangan Anda? Ya, Membuka? Membuka, ya kan berhasil. Mengapa? Apa alasan Anda membuka atau tidak membuka kepalan tangan Anda? oke. Saya sudah sekuat tenaga untuk tetap mengepalkan tangan saya, tetapi pada akhirnya terbuka juga karena rasa sakit. Oke, akhirnya terbuka nih. Terbuka juga. Oke, untuk yang tidak membuka kepalan tangannya gimana? Karena kekuatan saya lebih besar dari lawan. Berbobot. Oke, baik, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Pak Ibu ada yang tahu? Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Diri sendiri? Oke, ada yang lain? Kekuatan dari lawannya. Mungkin ada pendapat yang lain? Oke, pendapat yang pertama adalah diri sendiri, yang kedua adalah kekuatan dari lawannya. Kita lihat. Oke, yang mampu memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan kita adalah diri kita sendiri. Oke, next, psikiater dan pendidik Dr. William Glaser dalam kontrol teori meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Satu, guru mengontrol murid. Dua, semua penguatan positif atau bujukan efektif dan bermanfaat. Tiga, kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi ini beliau meluruskan miskonsepsi tentang kontrol. Oke, seringkali kita masih menggunakan teori stimulus respon untuk dapat mengendalikan atau mengontrol anak. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Oke, nih
Menurut Stephen M. Covey, perbedaan dari stimulus dan teori kontrol. Untuk stimulus, realitas atau kebutuhan kita sama, ada perbedaannya. Sedangkan teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Jadi orang itu harus nurut dengan kita, harus sama. Sedangkan menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang keempat, perilaku buruk dilihat dari suatu kesalahan. Sedangkan di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Oke? The next, saya bisa mengontrol orang lain. Itu menurut teori stimulus respon. Sedangkan menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian nomor 7, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jika kita membujuk seorang, kita paksa. Itu stimulus respon. Sedangkan menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Sedangkan teori kontrol, model berpikir menang dan menang. Oke, Bapak Ibu, di sini kita akan melihat dari dekat apa itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Nah, apa itu disiplin positif? Apa bedanya disiplin dengan disiplin positif? Ada yang tahu? Silakan. Apa itu disiplin positif menurut Bapak Ibu? Ya. Sudah. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Menurut saya, disiplin positif itu adalah kebiasaan yang diterapkan kepada anak yang baik-baik saja sehingga menjadi kebiasaan yang baik pada anak. Itu saja. Terus apa bedanya disiplin dengan disiplin positif? Disiplin positif dan Disiplin. disiplin positif dan disiplin. Apa bedanya? Disiplin dengan disiplin positif kan ada. Menurut saya disiplin itu kebiasaan tadi yang saya tanya. Disiplin positif itu disiplin yang baik-baik diterapkan pada anak, dan disiplin saja itu yaitu disiplin yang diterapkan pada anak sehingga anak itu menjadi istilahnya teratur sehingga anak itu menjadi baik. Terima kasih. Jadi close yang meriah buat Bu Ani ya. Oke. Ini memaparkan perbedaan antara disiplin dan disiplin positif. Oke. Mari kita lihat bersama-sama. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur dan kepatuhan kepada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi disiplin artinya apa? Tata tertib atau aturan. Oke, next. Menurut Ki Hajar Dewantara, dalam pemikiran konsepsi keteladanan setiap merdeka cetakan kelima tahun 2013 halaman 470, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain
mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Di situ Ki Haji Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat, motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau memotivasi eksternal. Karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Karena kewajiban sebuah sekolah mengatur keyakinan dan peraturan. Sedangkan keyakinan kelas yang dibuat adalah guru dan siswa bersama-sama sederajat sebagai warga dari komunitas kelas. 7. Komunikasi dan jangka waktu dalam penerapannya, yaitu jika dalam peraturan, jika sekolah yang membuat peraturan, sekolah akan mengingatkan saat upacara atau seremonial lain. Jika guru yang membuat, biasanya baru pada saat ada panggilan siswa akan diingatkan soal peraturan sekaligus diberi sanksi. Sedangkan dalam keyakinan kelas diulang-ulang dan diberi contoh sejak hari pertama oleh guru selama 6 minggu pertama. Guru di buku tersebut akan mengingatkan dan memberi peringatan berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat. Sifat penerapan peraturan itu memaksa. Keyakinan kelas memaksa secara lurus. Sedangkan lingkup penerapan sekolah atau kelas dalam keyakinan kelas. Kemudian 10, siapa yang terkena atau ditujukan pada siapa kalau peraturan siswa, kalau keyakinan kelas guru dan siswa. Yang 11, siswa melihat dan membacanya biasanya di buku penghubung atau di papan besar di lobi sekolah atau di kelas. Kalau keyakinan kelas di kelas dan dihias oleh siswa. Jadi keyakinan kelas ditempel di kelas masing-masing, dihias. Sedangkan peraturan biasanya di luar kelas, bisa di lobi atau di papan besar. Dengan yang 12, bila mana atau bagaimana jika siswa melanggar, dalam peraturan akan diberikan sanksi oleh sekolah atau guru. Sedangkan dalam keyakinan kelas, sanksi sosial dari teman, karena jika melanggar haknya akan dikurangi. Ini contoh peraturan dengan keyakinan kelas. Kembalikan barang ke tempatnya. Contoh peraturan, ini contoh peraturan dengan keyakinan kelas. Contohnya, kembalikan barang ke tempatnya. Jadi kalau nilai digajikan dalam keyakinannya terdapat nilai apa? Bertanggung jawab, dan dilarang mengganggu orang lain. Jadi keyakinannya itu saling menghormati. Hadir setelah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Berarti menghormati orang lain atau komitmen. Bergantian atau menunggu giliran, berarti menghormati orang lain atau berlain. Berarti dilarang merokok. Jadi tentang keyakinan kesehatan dan gunakan masker kesehatan. Di sini keyakinannya adalah tentang kesehatan dan keamanan. Next, keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Pembentukan keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak, berupa pernyataan-pernyataan universal, isinya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Diterapkan di lingkungan kelas, semua warga kelas ikut berkontribusi serta perlu ditinjau dari waktu ke waktu. Nah, prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama adalah mempersilahkan murid bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Yang kedua, mencatat semua masukan murid. Yang ketiga, menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur. Yang keempat, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Yang kelima, tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Yang keenam, semua warga kelas menandatangani keyakinan kelas. Yang terakhir, dipasang di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Jadi ada prosedurnya, ada 7 ini.
Ini. Oke, materi berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Pertanyaan romantik. Mungkin ada yang membacakan, silakan Bu Emi. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hadi, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Doni, beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Oke, mungkin Bapak Ibu ada yang mau menanggapi. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SMP Pelita Hadi, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Doni. Beberapa anak kelas 2A akan datang padanya dari mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan menurut Anda? Kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Lapar, Pak. Iya, alasannya lapar, betul sekali. Kira-kira kalau Bu Ani menghadapi murid seperti Doni, apa yang akan Doni lakukan? Terima kasih waktu yang diberikan saya. Kalau menurut saya, itu kan siapa tadi? Doni minta bekal kepada anak itu dengan paksa. Apakah anak itu menurut saya itu atau anak itu menjadi apa itu istilahnya dia lapar atau dia itu kepingin menang sendiri gitu loh. Penguasa itu ya dia. Kan ada anak yang anak itu pinginnya nakali kepada anak yang lain, mohon minta walaupun dia sudah bawa saku, mungkin bawa bekal sendiri, tapi anak itu menginginkan saku orang anak yang lain. Dia menguasai seperti itu. Demikian dari saya. Baik, kira-kira yang dilakukan oleh Ibu Ambar apa? Ya, silakan Bu Dita. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Yang saya lakukan jika saya di posisi Ibu Ambar, yang pertama saya akan memanggil Doni terlebih dahulu dan menanyakan alasan mengapa Doni mengambil bekal milik temannya. Itu yang pertama, sehingga nanti kita tahu apakah yang melatar belakangi Doni melakukan itu, kebutuhan apakah yang tidak atau yang belum terpenuhi oleh Doni, sehingga kita nanti dapat memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh Doni. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, terima kasih kepada kita yang telah memberikan tanggapan mengenai permasalahan romantik ini. Oke, mari kita jawab bersama-sama. Oke, untuk lebih jelasnya, apa yang disampaikan oleh Bu Dita tadi bagus ya, tapi nanti ini ada kaitannya dengan kegiatan yang lain. Untuk itu tadi sudah dijawab dan beberapa yang sudah jawabannya sudah betul ya. Untuk itu sekarang kita lanjutkan pada diskusi, yaitu menjawab LK ya pada kertas post-it sesuai dengan kebutuhan dasar manusia yang dibutuhkan. Monggo Pak Ibu.
Baik, terima kasih Bapak Ibu yang telah menjawab pertanyaan dari LK yang kami persiapkan. Mari kita bahas bersama dan inilah jawabannya. Tada. Oke, Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas kelasnya. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara dan nggak seru jadinya. Berarti kebutuhannya adalah kesenangan ya. Oke, yang pertama kesenangan. Oke, yang kedua, Ibu guru tidak yang aku hari ini padahal aku pakai jepit rambut baru. Berarti kebutuhan yang dibutuhkan apa? Iya, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian aku bosan masa pelajaran cuma gitu-gitu aja, dengerin itu guru aja. Berarti tujuannya apa? Kebebasan. Oke. Kemudian yang keempat, aku sebel gambar itu tidak rapi. Malah ibu guru tunjukkan ke teman-temanku di depan kelas. Berarti kebutuhannya adalah penguasaan. Oke. Baik. Dari jawaban Bapak Ibu tepat sekali ya. Yang pertama adalah kesenangan, yang kedua kasihan dan rasa diterima, yang ketiga kebebasan, yang keempat adalah penguasaan. Baik, kita menghormati kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga kebebasan. Yang keempat kesenangan. Dan yang kelima adalah penguasaan. Jadi anak-anak itu melakukan sesuatu berdasarkan 5 kebutuhan dasar ini. Mengapa guru harus tahu? Perilaku negatif berarti tidak terpenuhinya kebutuhan. Sedangkan perilaku positif adalah terpenuhinya kebutuhan. Nah, bertahan hidup atau survival itu terdiri dari kesehatan, rumah, makanan, rasa aman, ya, bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging. Oke, yaitu merasa berharga dalam kelompok, diterima oleh lingkungan, kemudian berkolaborasi. Sedangkan kebebasan atau freedom yaitu kesempatan membuat pilihan, berpendapat, kesempatan mencoba hal baru. Sedangkan penguasaan atau disebut dengan power yaitu diakui pencapaiannya menjadi pemimpin. Begitu 5 kebutuhan manusia. Dalam disiplin positif, murid diajak untuk reflektif mengenali kebutuhannya. Kemudian posisi kontrol. Diana Goshen dalam bukunya Restructuring School Discipline mengungkapkan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam kemampuan kelas mereka selama ini. Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser, dosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Nah, posisi kontrol di sini ada 5. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga adalah teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Nah, kapan seorang guru dikatakan menghukum?
Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah, selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara ya. Yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangi. Kemudian yang ketiga adalah posisi sebagai seorang teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid sesuai persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat 3 bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang itu adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Keempat adalah memantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi memantau biasanya pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang memberikan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau adalah peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang diberikan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Nah ini yang terakhir, manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki peran di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu tertentu kembali pada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Ini adalah Diana dosen. Nah ini contoh
kenapa, apa alasan kalian melakukan seperti itu? Ini kan validasi kebenaran yang salah, juga menanyakan keyakinan. Berarti keyakinan kelas apa yang percayai bahwa itu benar atau salah, seperti itu pertanyaan. Nah, jika guru memberikan suatu masalah pada murid, guru dapat mencari latar belakang dan apa yang ingin dicapai oleh anak tersebut, sehingga dapat menggunakan posisi kontrol yang tepat untuk menyelesaikan masalah murid dengan menerapkan bidang secara restitusi. Restitusi dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana perilaku atau menyenangkan orang lain atau menjadi ketidaknyamanan, namun tujuannya akan menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Jadi murid lebih bekerja dan berbeda. Ini maksud saya. Ini begini nggak bisa diputar ya? Baik, itu sebelum kegiatan ini saya akhiri, mohon untuk salah satu atau salah dua yang mungkin ingin bertanya, silakan Bu Eni. Terima kasih waktu yang diberikan untuk saya. Dari apa yang telah dipaparkan tadi, ada 5 posisi kontrol guru. Dari 5 posisi kontrol tadi, manakah yang paling memberikan perubahan yang signifikan kepada siswa? Terima kasih. Baik, mungkin ada pertanyaan lain? Langsung saya jawab. Posisi kontrol yang baik digunakan adalah sebagai seorang manajer. Posisi kontrol sebagai seorang manajer tadi di sini ada. Oke. Posisi kontrol adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ya, Ibu yang lain mungkin. Terima kasih untuk pertanyaan. Budaya positif sangat baik diterapkan. Bagaimana cara menerapkan budaya positif di sekolah? Baik, langsung saya jawab. Untuk menerapkan budaya positif, yaitu kita harus melakukan pembiasaan
di kelas atau pembiasaan sebelum pembelajaran dimulai, diantaranya bisa berbaris di depan kelas sebelum masuk ke dalam kelas, kemudian menerapkan 5S: senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Kemudian berdoa, belajar mengingatkan lagu Indonesia Raya maupun lagu wajib, kemudian Asmaul Husna, dan juga diakhiri dengan doa. Oke, untuk penerapannya kita bisa menggunakan keyakinan kelas di dalam kelas masing-masing. Itu juga bisa membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing, kemudian dilaksanakan secara bersama-sama. Oke. Baik, karena sudah tidak ada yang bertanya, Bu Dita mungkin bisa merefleksi kegiatan siang hari ini, apa yang telah kita pelajari pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang dapat saya sampaikan atau kegiatan refleksi ini adalah banyak sekali ilmu yang saya peroleh pada kegiatan diseminasi ini. Di antaranya tadi ada keyakinan kelas, dan jika keyakinan kelas ini nanti diterapkan pada kelas saya, insya Allah kedepannya akan terjadi pembelajaran yang semakin baik, pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Dan di antaranya lagi Bapak dan Ibu, tadi saya sangat berkesan mengenai 5 posisi kontrol yang dimiliki oleh seorang guru. Awalnya dengan memberikan hadiah kepada siswa, saya pikir itu sudah paling bagus. Ternyata ada posisi kontrol manajer. Ini memberikan pengetahuan saya, ilmu yang bermanfaat yang insya Allah nanti kedepannya akan saya terapkan dan bisa mencetak para peserta didik atau murid yang memiliki karakter yang dapat dibanggakan. Terima kasih, itu refleksi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah diseminasi aksi nyata budaya positif yang telah saya sampaikan. Sebelum tutup, saya akhiri. Akhirul kalam, wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang berbahagia, sampailah kita pada penghujung acara, yaitu penutup. Saya selaku pembawa acara mohon maaf bila ada kesalahan. Mari kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pada ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 5. Saya pikir saya pasti bisa. Yes, yes, yes. Kita hidup jos, kita hidup jos, jos. Bukan sedikit jos. Ulangi biar semangat. Kelas 5. Kita akan membuat keyakinan kelas
atau nilai-nilai positif sebagai kebijakan atau nilai-nilai aset. Baik anak-anak, pada pagi hari ini kita akan membuat keyakinan kelas secara bersama-sama. Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai positif yang harus dikembangkan, yang harus diterapkan, yang harus dilaksanakan sebagai kebijakan universal. Apakah anak-anak siap untuk membuat keyakinan kelas bersama? Are you ready? Oke, baik sekarang. Baik anak-anak, setiap anak akan saya beri kertas post-it, kemudian menuliskan keyakinan kelas apa yang harus dilaksanakan. Oke, kemudian ditulis pada kertas post-it, kemudian ditempelkan pada papan tulis. Siap? Siap. Oke, yuk. Anak ya. Baik, sudah. 1, 2, 3. Baik anak-anak, sekarang tuliskan keyakinan kelas apa yang telah kalian yakini atau yang harus kita laksanakan di kelas ini. Silakan tulis, kemudian nanti masing-masing anak bisa menempelkan pada papan tulis. Yo, tulis saja yang kalian yakini apa. Oke. Baik, bagi yang sudah selesai, silakan untuk menempelkan hasil pemikirannya masing-masing. Silakan ditempelkan. Yuk, sana. Ya. Ini. Ya. Ini. Baik anak-anak, adakah yang ingin membacakan pionir? Oke, silakan. Maju. Oke. Ini. Nanti ke sana. Bacakan yang pertama itu apa? Tidak boleh meminta uang ke adik kelas. Ya. Kata-katanya menggunakan kata tiga atau yang kata positif?
kata positif. Jadi hindari menggunakan kata tidak. Ini kita ambil ya, karena kata tidaknya. Ya, silakan yang kedua. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ini sebetulnya berarti ada kata tidak boleh, berarti yang betul adalah kita hindari menggunakan kata tidak, kita ubah menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Betul ya? Kita terus ini membuang sampah pada tempatnya. Terus Budayakan 5S. budayakan 5S. 5S itu apa? Santun, salam, sabar, sopan, santun. Oke, kita budayakan itu. Oke, dua. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ya, sama tadi ya. Oke, budaya 5S boleh. Terus yang ini melaksanakan kelas, betul? Oke, kita pakai ya. Yang tidak kita ambil dulu. Kita kasih di luar. Yang betul kita biarkan di sini. Terus Tidak boleh bertengkar. sebenarnya menghargai, kemudian menghormati teman. Oke. Setuju? Menghargai dan menghormati teman. Oke, kita silakan duduk. Oke, siapa lagi yang mau melanjutkan untuk membaca? Ya, silakan. Oke, ini sama ya. Melakukan tiket, membuang sampah pada tempatnya, betul. Kemudian iya, tidak boleh membeli teman, sama saja dengan menghargai atau menghormati orang lain. Oke. Terus apa ini? Tidak boleh berkata kotor. Menghargai atau menghormati temannya berkata dengan sopan. Tidak boleh memukuli teman, jadi kita harus menghormati. Sama ya. Oke, terus yang ini berdoa sebelum masuk kamar mandi. Tahu doanya? Tahu doanya? Ini perlu apa tidak? Berdoa sebelum masuk kamar mandi. Karena kan kita di kelas. Kita harus berdoa sebelum melakukan kegiatan pembelajaran. Oke, terus sama ya, kita keluarkan. Terus sama ya, sama. Silakan duduk. Oke, silakan sekali lagi satu orang lagi untuk menjadi pionir. Kamu, dia, ya. Yang bawah. Ya, tadi harus menghormati sama ya, menghormati menghargai temannya. Ya, kita. Terus sama, laksanakan tiket gitu. Terus sama ya. Sama. Oke, terus Tidak boleh bertengkar, tidak boleh mengejek teman. ya sama. Terus Jangan memukul teman. Membuang sampah pada tempatnya, tidak boleh berkata kasar. ya sama. Terus Tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh berkata kasar. sama. Tidak boleh malak, tidak boleh membeli. Baik anak-anak, mari kita simpulkan ya. Mari kita simpulkan hasil kesepakatan kelas kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah budaya kan 5S. Apa itu? Salam, sapa, sopan, santun. Oke, yang kedua menghormati teman ya.
Jadi sama teman kita harus menghormati, tidak boleh mengejek, membuli. Itu juga bagian yang tidak baik. Dan kita harus menghormati, kemudian menghargai. Yang ketiga, melaksanakan gap. Oke. Kemudian yang keempat, berdoa sebelum Melakukan kegiatan belajar. belajar. Kemudian kelima, membuang sampah pada tempatnya. Baik, apakah anak-anak sepakat atau setuju dengan keyakinan kelas kita ini? Setuju. Apakah setuju? Setuju. Yang setuju angkat tangannya. Oke. Terima kasih tepuk tangan untuk kita semuanya. Setelah ini nanti keyakinan kelas akan kita tulis, kemudian kita pajang di buku. Itu ya. Jadi untuk sekretaris kelas bisa menulis keyakinan kelas. Oke, sekretarisnya siapa? Ya, menulis pada kertas folio, kemudian nanti ditandalkan ya bahwa inilah keyakinan kelas kita. Yang pertama adalah bersama-sama. Berarti harus menghargai temannya. Yang ketiga, biasanya kalau tidak berangkatnya lebih awal atau setelah jam masuk? Ya, lebih datang awal. Biasanya berapa menit? Kita sepakati 15 menit ya. 15 menit sebelum pelajaran mulai. Jadi kalau masuk jam 7 pukul 6.45 sudah harus melaksanakan. Yang keempat, yang kelima, terima kasih tepuk tangan untuk kita semuanya.